Nah, untuk choose itu kalau aku dua tips aku yang paling gampang, pertama tadi visi gitu ya. Visi relationship dan apa yang penting buat kita, prioritas hidup tadi. Sama satu lagi simpelnya nih Mas Rory ya. Conflict language. Apain tuh? Bahasa berantem. Bahasa berantem. Jadi kalau teman-teman tahu love language Yeah. gitu kan, itu mah gampang, kasarnya itu mah enak. Karena ini Yeah. tentang love, tentang cinta gitu kan. Tentang happy-happynya. Tapi namanya relationship, pasti akan selalu ada konflik bukan? Selalu ada nggak enaknya, selalu ada berantemnya. Oke. Nah, aku pernah berada di toxic relationship nih Mas Rory. Jadi aku tahu persis bahwa gue nggak mau lagi pacaran sama orang yang mohon maaf abusive gitu. Yeah. Jadi aku pengen cari orang yang berantemnya sehat. Aku pengen cowok yang nggak marah-marah dikit tiba-tiba mukul-mukul apa, banting-banting apa gitu kan. Oke. So then gitu, aku pengen lihat kecerdasan emosionalnya. I see. Makanya aku sekarang juga ikut mempraktekkan ataupun mengedukasi tentang emotional intelligence, karena untuk kita bisa berkonflik, kita juga butuh bukan hanya gaya konflik yang baik gitu ya, yang sehat, tapi kita juga butuh kecerdasan emosional I tadi. see. Artinya bukan cuma love language, tapi juga conflict language. Yes. Yang harus kita pelajari dari pasangan. Penting banget itu. Oke, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya, gue pengen tanya soal myth or fact. Oke. Terlebih dahulu, jawab apakah ini myth or fact. Kalau udah jodoh, udah pasti langgeng. Myth. Kenapa itu? Karena menurutku quotes unquotes, ini aku mencoba untuk membalance antara logika dan perasaan ya. Yeah. Jadi jawaban aku adalah based on balancing itu. Rasa cinta aja tuh nggak cukup, tapi kita butuh skill untuk memanage relationship. Otherwise, pernikahan itu nggak bakal langgeng. Oke. Atau dia bisa aja langgeng, tapi sebenarnya pada dendam satu sama lain. Wow, cinta tidak cukup untuk Yes. membuat kamu bahagia ya. Untuk Dan membuat manage kamu relationship langgeng. ya. Benar. Benar. Untuk memanage relationship. Menikah dengan orang yang sabar otomatis bikin rumah tangga adem. Aku bisa bilang myth dulu. Myth dulu. Karena tergantung sabarnya karena apa. Ya kalau sabarnya ternyata ngah-ngoh, nggak tahu apa-apa, aduh. Betul, karena gini, even berdasarkan penelitian, kalau emosi kita, sabarnya tuh karena memang dianya legowo, acceptance, atau dianya sabar karena dia nggak mau berhadapan sama konflik, which is avoiding conflict. Kalau dia sabar untuk avoiding konflik, kemungkinan besar itu akan menjadi destruktif nantinya. I see. Karena itu bisa jadi penyakit mental, itu bahkan bisa jadi penyakit fisik gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sabarnya karena memang sudah acceptance bahwa ya udahlah emang bini gue begini gitu.